Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Khairunisa Salsabila. Saya berasal dari kelas 51. Berdirinya saya di sini akan menceritakan dongeng yang berjudul Kisah Timun Mas. Kisah bermula pada zaman dahulu. Hidup seorang janda tua yang tinggal sebatang kara pada sebuah desa setelah suaminya meninggal. Ia bernama Mbok Rondo. Karena kesepian, ia saat mendampakkan kehadiran seorang anak di dalam kehidupannya. Tak henti-henti, Mbok Rondo terus berdoa agar dapat diberikan seorang anak. Hingga suatu ketika, Mbok Rondo bertemu dengan raksasa yang dapat mengabulkan permohonan Mbok Rondo untuk memiliki seorang anak. Namun, dengan syarat ketika dewasa, anak itu harus diserahkan kembali kepada raksasa yang ingin dijadikannya sebagai santapan. Mbok Rondo pun menyetujui hal tersebut karena keinginannya begitu besar untuk memiliki seorang anak. Raksasa pun memberikannya biji mentimun untuk dirawat dan ditanam oleh Mbok Rondo. Siapa sangka beberapa waktu kemudian buah mentimun yang dirawat dan ditanam oleh Mbok Rondo tumbuh begitu besar dan berkilau seperti emas. Perlahan Mbok Rondo membelahnya. Betapa terkejutnya saat ia mengetahui isi buah mentimun itu adalah bayi yang cantik. Rasa bahagia menyelimuti hati Mbok Rondo, yang kemudian bayi tersebut diberikan nama sebagai Timun Mas. Waktu telah berlalu, Timun Mas tumbuh begitu besar yang menjadi gadis cantik dan jelita. Juga anak penurut yang sangat disayangi oleh Mbok Rondo. Suatu hari, raksasa datang kepada Mbok Rondo untuk menagih janjinya. Di tengah ketakutan, Mbok Rondo berhasil mengulur waktu dan meminta kepada raksasa untuk datang 2 tahun lagi, saat Timun Mas berusia 17 tahun. Mbok Rondo mengatakan, saat ini Timun Mas masih sangat kecil dan dagingnya tidak akan enak untuk dijadikannya sebagai santapan. Raksasa pun menyetujui hal tersebut karena raksasa berpikiran serupa. Tak terasa, waktu begitu dekat menuju Timun Mas berusia 17 tahun. Suatu hari, Mbok Rondo mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul. Karena tidak ingin Timun Mas menjadi santapan raksasa, Mbok Rondo pun segera menemui pertapa. Sang pertapa memberikannya 4 bungkusan yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ia juga menjelaskan khasiat benda-benda itu kepada Mbok Rondo. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo menceritakan rahasianya selama ini kepada Timun Mas. Ia juga memberikan pemberian pertapa itu kepada anak yang tercinta. Keesokan harinya, raksasa datang kepada Mbok Rondo untuk menagih janjinya. Mbok Rondo pun segera menyerahkan bungkusan yang diberi pertapa kepada Timun Mas dan menyuruh Timun Mas kabur lewat pintu belakang. Raksasa yang mengetahui Timun Mas kabur akhirnya mengejar gadis tersebut. Di dalam pelariannya, Timun Mas menyebarkan biji mentimun. Ajaibnya, biji mentimun itu berubah menjadi ladang mentimun yang sangat lebat buahnya. Raksasa pun melahap buah-buah tersebut yang membuat tenaganya bertambah. Berhasil melewatinya, raksasa kembali mengejar Timun Mas. Di saat bersamaan, Timun Mas menyebarkan jarum-jarum. Seketika, jarum-jarum itu berubah menjadi ladang hutan bambu yang sangat lebat.
Raksasa berusaha menembusnya, walaupun harus melukai tubuhnya karena tergores dan tertusuk bambu. Berhasil melewatinya, raksasa pun segera mengejar Timun Mas. Timun Mas pun langsung membuka bungkusan garam. Seketika, butiran garam-garam itu berubah menjadi lautan. Namun, lagi-lagi raksasa berhasil melewatinya dan segera mengejar Timun Mas hingga tersisa satu bungkusan terakhir yang berisi terasi. Timun Mas pun langsung membuka bungkusan terasi itu, seketika berubahlah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun terjebak dan perlahan tubuhnya tenggelam. Timun Mas pun merasa lega yang akhirnya raksasa itu sirna dan ia bisa kembali ke rumah untuk menemani sang ibu. Akhirnya Timun Mas sampai ke rumah dengan keadaan selamat dan hidup bahagia dengan Borondo. Pesan legenda dari Timun Mas, setiap masalah ada jalan keluarnya, asalkan kita mau berdoa dan terus menghadapinya. Sebab Tuhan penentu segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.